Dua sisi malam ini hadir dengan tema legalisasi kasino, cari cuan atau masalah, dengan narasumber anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKS Muhammad Khalid, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali dan Ketua BPD HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggi. Pembawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Setiap ada dua sisi selalu ada yang ramai pastinya, Pri, untuk diperbincangkan. Nih malam ini ger juga nggak? Betul, ada wacana yang muncul nih untuk melegalisasi yang namanya kasino, Pri. Oke. Nah, ini tujuan dibuatnya adalah untuk apa? Alasan usulan ini adalah untuk menambah devisa negara. Tapi ya kok saya nggak setuju. Cari cuan. Betul, Ya? saya nggak setuju. Belum apa-apa kamu udah nggak setuju, Ho? Nggak setuju dengan adanya legalisasi ini. Karena apa? Apa ini? Masyarakat kita kan satu mayoritas muslim. Dan aturan di negara kita ini juga melarang soal judi. Teo gitu ya kan. Tapi ini bolehlah jadi pertimbangan atau perlu dipertimbangkan juga ya, Ho ya. Karena begini, kalau kita ambil benchmarknya ya, misalnya Jakarta aja tahun 67, Gubernur Ali Sadikin bikin apa waktu itu? Melegalisasikan judi ya. Bahkan pendapatan daerah pada saat itu terhitung sekitar miliaran rupiah. Akhirnya apa? Nih teman-teman mahasiswa sudah bisa lewat Jalan MH Tamrin tuh, Sudirman, karena memang peruntukannya pada saat itu untuk infrastruktur. Wah, luar biasa. Tapi tetaplah, kalau saya pada pendirian saya tidak setuju karena uang judi itu tidak halal. Masa untuk ngebangun negara, katanya pengen jadi negara yang baldatun toibatun wa gofun. Iya, sepakat. Kan? Baldatun toibatun wa gofun. Tapi begini, Uni Emirat aja, brother, tengah juga memusatkan judi di kawasan ekonomi khusus. Malaysia juga tetangga kita ya, juga sudah punya gitu loh, ya kan? Ini cuan ini. Jadi di Indonesia maksud Anda harus ada juga gitu? Ya, kita bahas malam ini, ya kan? Dengan narasumber yang sudah kita hadirkan dari saya ya, Ho. Saya yang mengundang analis kebijakan publik, Agus Pambagio. Dari saya ada Mas M. Khalid, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKS. Silakan, Mas. Malam, Mas Agus. Kita dengarkan pendapatnya untuk saling beradu argumen gitu ya. Kita dengar paparannya, Ho, ya kan? Jangan kita terus yang berdebat. Betul. Ya kan? Tapi kalau saya ke teman saya yakin jawabannya ya sama seperti saya lah kurang lebih. Mas Khalid, saya pertama ke Anda dulu nih. Itu yang disampaikan tadi kita dengar ya. Itu rekan Anda satu komisi loh ya di DPR. Katanya out of the box. Bukankah Pak Prabowo juga kan sedang ingin juga ada pemasukan seperti itu. Meskipun efisiensi anggaran belanja negara juga dilakukan. Salahnya di mana, Mas Khalid? Dari usulan tersebut. Ada pikiran yang out of the box, ada juga out of constitutional. Ya, jadi kita itu dalam membuat usulan kebijakan, kita harus memiliki paling tidak dua landasan yang utama. Pertama adalah paradigma konstitusi, yang kedua adalah paradigma rasionalitas kebijakan publik. Nah, ini ada pakarnya nanti ya. Jadi saya memulai dari dulu, yang pertama adalah landasan konstitusional. Kalau kita melihat bahwa judi itu adalah sebuah tindakan aktivitas yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, konstitusi tadi itu. Dengan konstitusi, dengan peraturan perundang-undangan, dengan norma masyarakat dan agama. Jadi ruang untuk memberikan legalisasi judi dengan argumen yang pertama itu sudah tertutup.
Di tahun 2010 itu menurut pernah. Anda tertutup ya? Tidak, menurut Mahkamah Konstitusi. Oke, menurut Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tahun 2010 pernah melakukan putusan terkait hal ini. Iya. Bahwa ada yang menginginkan ada legalisasi judi, ada yang menginginkan tidak boleh diterapkannya hukuman kepada praktek judi. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 memberikan putusan bahwa legalisasi judi itu bertentangan dengan konstitusi. Dan yang melakukan aktivitas judi itu melanggar secara konstitusi dan perundang-undangan. Kita bicara konstitusi. Oke, itu yang pertama. Bukan sedikit juga produk dari DPR yang telah merevisi sejumlah konstitusi. Oke, saya akan masuk Boleh dong saya bertanya itu dong. Boleh saya bertanya itu dong. Enggak, kalau kita melihat filosofis dari putusan itu. Revisi Undang-Undang KPK misalnya. Iya kan? Itu kan bertentangan dengan masyarakat juga. Oke, jadi kalau itu kan kita bicara pada merujuk kepada hasil konstitusi. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah rasionalitas kebijakan publik. Nah ini yang sedang diusulkan oleh sahabat saya di Komisi 11. Nah silakan nanti diuji. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah kebijakan yang rasional, maka kita harus menghitungnya. Baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Saya di Komisi 11 terbiasa berhitung dengan angka. Kuantitatif, ya kan? Kita menghitung bagaimana tax revenue kita, tax ratio kita dan sebagainya. Nah, dalam konteks kebijakan publik, maka kita mengenal ada yang disebut dengan cost benefit analysis. Analisis untung, manfaat dan ruginya apa. Nah, saya mencoba melihat dari studi empiris di Amerika Serikat, di Malaysia, di Singapura, di Tiongkok, ada seorang profesor ekonomi ya dari Amerika Serikat menulis buku. Judulnya Gambling in America, Cost Benefit Analysis. Jadi studi empiris. Dia menemukan bahwa penerimaan dari hasil legalisasi judi memang masuk kepada APBN atau APBD. Kalau di Amerika Serikat negara bagian, masuk ke APBD-nya kalau kita lah. Ya. Ada penerimaan itu. Tapi setelah kemudian dilakukan dalam jangka waktu yang lama, in the long term, apa yang terjadi? Ternyata dia menemukan sebuah kesimpulan. Ada angka yang ditemukan, yaitu setiap $1 penerimaan APBD mereka atau APBN mereka, itu berdampak biaya sosial yang sangat signifikan. Jadi setiap $1 penerimaan dari hasil legalisasi judi menghasilkan 7 hingga $10 biaya sosial. Artinya, in the long term, dalam jangka panjang, kebijakan legalisasi judi itu tidak rasional secara kebijakan. Oke, baik. Kita ke Mas Agus. Mas Agus, minta pendapatnya. Ada dua catatan yang digarisbawahi soal konstitusi tadi kan, soal rasionalitas. Silakan. Oke, kalau soal konstitusi memang Arif tadi katakan bisa berubah itu. Kebijakan kan sesuai dengan pimpinan perlu saya listing negara. Perlu saya listing nggak tuh? Nggak usah, udah tahu. Jadi maksudnya tergantung pimpinan negara itu. Mau dirubahnya ke arah mana. Itu bisa. Dan juga menyalahi atau tidak menyalahi konstitusi itu juga bisa dijustifikasi. Nah, yang sekarang menjadi persoalan adalah kita tidak lakukan legalisasi, judi itu berkembang luas. Judol, belum yang judi karo, itu apa yang di daerah-daerah kan banyak juga. Jalan juga itu? Jalan juga, dan tidak bisa dimusnahkan. Karena bagi sebagian kelompok tertentu masyarakat Indonesia itu kayak budaya, jadi tidak ada urusannya dengan legal atau ilegal. Nah, saya di sini akan membahas tanpa tidak menyinggung masalah agama, karena dua kiai ini yang berhak untuk menyampaikan, gitu kan? Karena selain MUI atau apa tidak boleh bilang ini halal atau haram. Nah, jadi saya dari sisi kebijakan itu tidak masalah. Tidak masalah. Tergantung lagi pimpinan negara itu mau kemana. Ya, dia mau sahkan tak. Kalau tidak disahkan juga seperti sekarang. Kerugiannya tadi bukan hanya $8, mungkin lebih. Masalah sosial tadi masalah sosial tadi, judol itu kan lingkungan sekitar saya banyak yang kena itu. Bahkan ada yang pernah 5 miliar ngutang kabur. Ya kan, banyak beberapa nasihat dari ahli keuangan, ini kan ilegal, pergi aja. Sama-sama ilegalnya gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau dari sisi kebijakan itu seperti itu. Nah, daripada ilegal, negara tidak dapat apa-apa, yang mendingan kan dapat. Lalu bagaimana melindungi itu? Ya, seperti di Malaysia, di
di Kairo dan Lanjut, 2 menit. di Kairo dan sebagainya ada restriction-nya, warga negara tidak boleh atau ditempatkan di sebuah pulau yang tidak nyampur di kota sehingga orang-orang yang tidak mampu tidak mungkin masuk ke sana. Artinya diberikan aturan-aturan ketat. Aturan-aturan ketat dan diawasi. Masalahnya kita tuh kalau mengawasi selesai dengan fulus. Nah, ini harus hati-hati. Nah, jadi bagaimana? Itu Masih ada dijawab. happy Artinya bagaimana? Kenapa? Ketika tadi diawasi, permasalahan kita adalah ada fulus tadi yang bisa kita gunakan untuk Nah, itu masuk makanya itu kan sama dengan korupsi toh. Itu kan sudah kriminal. Habisi saja. Bisa nggak itu Harus bisa kalau mau. Oke. Kalau enggak ya nanti biaya sosial tadi. Oke. Nah, tapi jangan ingat sekarang biaya sosial juga tinggi karena judol. Oke. Bayangkan itu triliunan itu. Nggak usah dari data yang di Amerika jauh-jauh loh. Kita lihat aja di lingkungan hidup sekitar kita nih, Mas Khalid. Jadi riset yang saya tunjukkan itu adalah dampak dari legalisasi judi. Dampaknya. Dampak dari legalisasi. Indonesia juga sudah berdampak. Jadi enggak saya Meskipun lanjutkan ilegal. dulu. Saya lanjutkan dulu. Dampak dari legalisasi judi itu sangat signifikan. Karena asumsi pertama dari kebijakan yang mau diambil adalah ketika ada legalisasi judi, maka judi ilegal akan berkurang. Ternyata hasil research menunjukkan di berbagai negara, ketika legalisasi judi itu dijalankan, maka judi online, judi yang ilegal itu semakin marak, semakin meningkat. Artinya masalah sosial semakin meningkat juga. Iya, semakin meningkat. Artinya, itu. empirical studies menunjukkan bahwa legalisasi judi tidak sukses menghentikan praktek judi. Inline nggak? Enggak, bisa iya, bisa tidak. Bisa inline, bisa tidak. Karena tergantung tadi penegakan hukumnya. Ya kan ini sama dengan preman, sama aja. Yang penting kalau penegakan hukumnya tegas di negara-negara muslim yang mengenal kasino itu tegas. Mungkin dipenggal, saya nggak tahu, saya tidak meneliti spesifik. Jadi artinya tergantung bagaimana penegakan hukum. Penegakan hukumnya seperti apa begitu ya. Oke. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, tadi kan Anda menyoroti masalah penegakan aturan. Artinya ketika kasino ini dilegalkan harus dengan aturan-aturan yang sangat jelas. Tapi kan masalahnya adalah penegakan hukum, apakah aparatur kita ini sudah siap dengan penegakan hukum. Nah, yang kedua adalah dampak sosial yang tadi dikatakan oleh Mas Khalid. Ya, dampak sosial tentu ada. Makanya harus ada restriction, tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat judi atau kasino itu. Ya kan, judol itu kan nggak bisa dikontrol sama sekali. Ya kan, kita tahu bandarnya banyak sekali dan itu juga sulit dikontrol. Nah, sekarang yang masyarakatnya harus diundangkan. Saya punya OB ratusan juta dia main judol, nggak bisa bayar kan? Ya udah lu pulang aja ke kampung, gitu. Dan itu banyak itu, makanya kan triliunan kasus judol itu. Nah, maksud saya kalau dilegalkan tuh selain tadi kita harus awasi dengan ketat di Genting Island gitu tempatnya memang ada bocor-bocor. Nah, masalahnya di kita APH-nya ini yang harus kita. Jadi bukan hanya melegalkan si judi ini, tapi bagaimana menyiapkan APH yang tahan pada. Tapi gini, ketika tadi kasino itu dilegalkan, artinya judi dilegalkan, tadi implikasinya kan bahkan malah justru marak nih judi ilegal atau judol itu malah jadi marak. Nggak boleh kan, judi secara by law kan sudah dilarang. Ya kan, dibuat restriction. Konstitusi tadi jelas mengatakan. Ya, konstitusi dibuat di suatu tempat yang tidak di semua tempat. Kalau di semua tempat apa bedanya sama judol? Kan itu prinsip. Jadi fokus hanya di satu tempat. Satu tempat, entah di pulau mana. Kalau ke sana harus mahal. Jadi orang yang kismin itu tidak bisa ke sana kan, harus ada minimum berapa? $1.000. Ada semacam. Artinya gini, kalau dilegalkan tentu kan perangkatnya. Harus. Mas Agung juga ada ingin mau disampaikan, silakan. Iya, saya mau menanggapi juga tadi pernyataan Bang Khalid. Sebenarnya beliau ini kan ngambil contoh tuh di Amerika, di mana itu judi itu kan diberlakukan secara luas. Ya. Tapi kalau menurut saya mensupport legalisasi judi itu dengan maksud apa? Haram untuk WNI, halal untuk WNA. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah konstitusi. Di UUD itu belum ada yang melarang perjudian. Tapi ada yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Nah, kalau pendapatan dari hasil pajak judi itu dipakai untuk kesejahteraan sosial, ini bagaimana? Ini kan ini ya, apa namanya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi dikasih bahan juga sama rekannya Bang Khalid. Jadi ada Undang-Undang KUHP yang baru tahun 2023. Nomor 4. Jadi pasal 426 dan 427. Nah, pasal 427-nya itu khusus kan dilarang judi yang tidak berizin nih. Nah, terus di keterangannya itu
ada tulisan juga izin adalah perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah dengan menimbang aturan kehidupan yang berlaku. Memang sampai sekarang mungkin pemerintah belum bisa menerbitkan ataupun melegalkan judi karena belum ada aturannya. Tapi kan ini aturannya beliau yang menerbitkan kan gitu ya. Kalau kita kan hanya menyuarakan. Itu. Jadi kalau misalnya contohnya Amerika tentu nggak fair. Karena itu contoh yang mungkin bisa dibilang contoh yang buruk gitu. Tapi kalau kita ngomong Macau, kita ngomong Singapura, kita ngomong Malaysia, Australia. Ini kan banyak contoh-contoh yang baik juga gitu kan. Yang baik itu seperti apa? Menurut Anda yang baik seperti apa? Tadi belum ada devisa negara di situ. Ya, jadi gini contohnya misalnya di Macau ya. Macau tahun 2024 kemarin ini dia belum mencapai optimal pendapatannya, tapi sudah gross revenue-nya sudah mencapai 300 triliun rupiah ya. Ini baru 62% dari pra-Covid. Nah, berarti kalau misalnya pra-Covid itu sekitar 500 sampai 600 triliun rupiah. Ini potensi pendapatannya. Dan masyarakat Macau juga masih bisa mempertahankan budayanya. Singapura juga masih bisa mempertahankan budayanya. Mungkin itu dari saya. Dua hal. Saya menyebabkan dua hal. Pertama adalah tadi debate terkait konstitusi saya kira sudah clear ya. Karena kita bisa merujuk Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila kelima, kemudian konstitusi pasal 29 pada 28 itu diatur semuanya secara spesifik dan putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan hal tersebut. Artinya by law, constitutional law itu sudah dilarang. Nah, apalagi dengan dalil-dalil yang lainnya pasti sudah dilarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak hanya memberikan contoh buat Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat memang dia memberikan legalisasi judi di beberapa tempat dan cukup banyak. Dan tadi dampaknya social cost-nya adalah 1 berbanding 7 sampai 10 US dollar. In the long term itu merusak secara sosial. Nah, saya juga akan memberikan contoh, tadi Anda sebut Macau. Macau dalam literatur yang ada saat ini dari hasil research mengatakan 70% ekonomi Macau itu memang diberikan dikontribusikan oleh judi. Dari judi tadi. Dari judi. Dan apa yang terjadi di sana? Maka ketika terjadi sebuah shock, ekonomi mereka runtuh. Itu evidence based menunjukkan bahwa pada waktu COVID runtuh secara luar biasa. Itu yang pertama. Karena mereka mengandalkan dari situ. Yes, karena ekonomi spekulatif. Basicnya semua negara di dunia ini kalau kita belajar ilmu ekonomi kemanapun, ke negara manapun, ekonomi bisa makmur, bisa sejahtera itu karena ekonomi produktif, bukan ekonomi spekulatif. Itu intinya, itu yang pertama. Yang kedua Pak Kiai. Yang kedua, ekonomi yang produktif, ekonomi spekulatif seperti judi, evidence based menunjukkan bahwa dia menggantikan ekonomi produktif. Jadi seperti di Australia, di Malaysia dan sebagainya, justru dampaknya menurunkan produktivitas dari ekonomi. Begitu. Terima kasih. Ya, jadi gini, Bang, kalau Indonesia ini kan luas sekali ya, 17.000 pulau. Kami di Bali pada saat COVID itu turbulensinya juga tinggi. Kami bergantung dengan pariwisata. Ya kan, sampai sekarang pun ekonomi di Bali juga masih sulit, gitu kan. Nah, saya juga nggak bilang bahwa dengan adanya judi itu Indonesia menggantungkan ekonominya terhadap judi. Sayang aja, karena kan kita banyak SDA. Yang sekarang memang kita bergantung pada SDA. Gitu. Tapi bukan semata-mata kalau misalnya kita melegalkan judi itu berlaku secara luas. Ini kan alternatif out of the box. Ya, ini kan saya kan mengajukan judi itu kan nggak di seluruh Indonesia. Buat daerah-daerah yang mau aja gitu loh. Kan nggak mesti, kan otonomi daerah nih. Pak Kiai tadi juga ini loh. Saya ingin menyampaikan kalau aspek agama saya pikir semua pasti mengharamkan. Selesai. Saya tidak akan bicara soal argumentasi agama. Karena saya sedang tidak menjadi mufti di sini. Artinya kalau haram buat warga negara Indonesia lalu halal bagi orang luar, kalau bicara secara konstitusi kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Buat apa kita bicara untuk luar? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita berpikir berkenaan dengan kesejahteraan tadi, dari judi ini, komoditas haram, kalau pemerintah memfasilitasi, kan berarti pemerintah itu memfasilitasi orang yang lehe-lehe. Tidak ada produktivitasnya. Tidak ada berkenaan dengan apa karya menjadi karya orang-orang kita. Mari kita berpikir dengan sistem negara kita dan karakter bangsa kita. Ketuhanan yang Maha Esa.
Ketika bicara ketuhanan yang Maha Esa, saya sepanjang literatur yang saya baca, agama dan kepercayaan itu belum ada yang melegalkan berkenaan dengan judi. Kemudian kalau ini menjadikan sebuah sumber pendapatan negara, berarti kan kita nggak bisa berkiblat kepada fakta. Fakta itu bukan dalil ya. Fakta itu bukan dalil, apalagi dibantah oleh Mas Khalid teman kita bahwa ternyata hasil studi tidak ada yang sumber ekonomi itu dapat mensejahterakan. Artinya bisa dapat 5, keluarnya 15, keluarnya bisa 20. Buat apa kita mendatangkan penyakit seperti itu? Oleh karena itu kalau kita mau bicara lebih luas berkenaan dengan kesejahteraan sosial, mari kita kembali pada jati diri bangsa kita. Bagaimana kita dorong produktivitas kita. Sekarang bisa terjadilah kalau dalam konteks agama itu kenapa maisir atau judi itu diharamkan. Pertama adalah karena akan melahirkan permusuhan, melahirkan saling kebencian. Sekarang kan banyak orang-orang yang kena judol itu, dia apa yang terjadi kepada keluarganya? Bisa membunuh, bisa juga terjadi permusuhan, gantung diri dan seterusnya. Itu dari judol. Artinya kalau kita melihat dari efeknya ini berat sekali buat bangsa Indonesia. Pak Kiai, kalau yang kita baca ini kan tadi juga Mas Agus juga mengatakan kalau misalnya mau dibikin aturannya, ya kita haramkan untuk warga negara Indonesia seperti itu ya, Mas Agus ya. Ya salah satunya. Nah kalau misalnya ini untuk mendapatkan devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara misalnya seperti itu. Kita punya SDA yang lebih luas. Kenapa kita kayak orang frustasi, Mas? Kita kan punya sumber alam yang bisa kita produktifkan. Mas Agus. Baik. Sumber produktif dan sumber spekulatif. Itu tadi disampaikan. Yang namanya judi pasti spekulatif. Betul. Ya kan? Dan itu terbawa dari budaya sebuah bangsa-bangsa tertentu. Ya, dan itu pendapatan. Memang tidak ada dalilnya atau rumusnya orang kaya karena judi. Nggak ada. Tetapi yang kalau saya baca dari pernyataan teman-teman di DPR yang menyatakan mengusulkan itu adalah menambah devisa kan. Makanya diatur. Alternatif kan? Alternatif. Karena kalau tidak pemerintah tidak bisa menarik. Sementara korbannya sama. Makanya diatur yang boleh ke sana tertentu saja. Dan mahal. Harus deposit uang sekian. Bukan yang seperti judol itu. Nah kalau mau menambah pemasukan tapi dengan syarat yang rumit, apa yakin itu bisa? Bisa, syaratnya kan nggak rumit. Rumit untuk orang Indonesia yang mau masuk kan. Salah satunya deposit uang. Kan nggak mungkin. Sehingga dia tidak ke sana. Tapi jangan judulnya diberantas. Jangan didiamkan. Kan sama saja kalau gitu. Ini kan meresmikan yang tadi. Nah sama-sama judi. Tetapi yang ini dilokalisir kan seperti lokalisasi sama kan. Nah jadi artinya di situ negara dapat. Kita pikirin negara dapat atau enggak gitu aja. Judinya mah sama namanya cuma judi. Artinya masih ada cuan di sini. Ya masih ada cuan. Masih ada cuan Mas Khalid. Yang dosanya sih ya masing-masing. Saya nggak bisa bicara kan. Kalau masih ada potensi cuan Mas kan Khalid. Cuannya bisa untuk infrastruktur, bisa untuk apa? Bukan dengan tidak menyampingkan sasaran awal tadi SDA dan lain sebagainya. Data tidak menunjukkan demikian. Data tidak menunjukkan demikian. Jadi apa yang terjadi di Malaysia misal? Saya sudah membaca beberapa paper akademik di sana, Prof. Jadi apa yang terjadi dengan di Malaysia menunjukkan bahwa dengan pembatasan seperti itu tidak memuatkan ekonomi di sana. Tidak menguatkan. Ini di Malaysia? Di Malaysia, di Genting Island. Justru yang berkembang adalah ya tindakan kriminalitas yang meningkat. Kemudian kecanduan, mental. Tapi masih berjalan kan faktanya? Memang ada pemasukan. Tapi dalam skala yang lebih impact sosialnya itu lebih berdampak. Ya, iya, itu bisa dikontrol dengan penegakan hukum sebetulnya. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Waktunya kita pertukaran pemain, Vi. Kita dengarkan suara-suara yang punya pandangan berbeda. Baik, Mas Agus terima kasih. Saya persilakan Pak Kiai untuk bertukar dengan Mas Agus. Nih, silakan bergabung. Nah, kita dengarkan suaranya Pak Kiai ini. Ya, silakan. Oke, tapi sebelum kita mulai, Vi. Ya. Nah, kita lihat di tampilan layar kita ini ada beberapa pernyataan yang sudah sempat kita capture ya. Kita mengutipnya dari media Ibu sosial. Suti Pujastuti. Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol dan pinjol harus dihentikan. Oh, tegas tuh. Jadi kalau kasino tuh lebih terukur. Wah, tuh berbeda datanya dengan Muhammad Khalid tadi ya sepertinya ya. Oke, satu lagi nih, tokoh yang juga mengangkat juga atau berkomentar juga. Judi itu haram, Mas. Aya-aya wae eta mah. Judi itu sia-sia, uang berpindah tangan, tapi produk barang atau jasanya nggak ada. Judi itu merusak mental bangsa. Masih ingat nggak kasus teranyar ada polwan? Waduh, ini suami jadi korban gara-gara judi.
efek sosialnya besar. Tapi saya pengen menyoroti yang menarik adalah Bu Susi Pujiastuti ke Kiai Holil. Lebih terukur kasih. Iya, damage-nya lebih terukur Kiai Holil dibandingkan judol dan pinjol. Tadi Mas Agus jelas tuh, OB-nya 250 juta dengan gaji 5 juta, utangnya 250 juta tuh gara-gara judol. Tutupnya gimana ya? Masalahnya perbandingannya tidak apple to apple. Masa judol dengan kasino, dua hal yang tidak sama. Coba bandingkan dengan produktivitas bangsa. Kalau diukur memangnya judi apapun bentuknya, dihitung dengan bagaimana mendorong generasi muda ini untuk berkarya. Nanti kalau teman-teman mereka tuh ingin kaya, cepat kaya, lalu ke tempat kasino. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Oleh karena itu kita mencari perbandingan itu dengan yang setara. Jadi kalau kita dihitung, oh hidup nggak bisa lagi kecuali dengan judi. Bolehlah antara judol dan dengan tadi berkenaan dengan lokalisasi, dengan perjudian itu. Nyatanya kita kan ingin mendorong anak-anak kita tuh berkarya, anak-anak kita tuh berpikir sehat. Orang-orang yang kecanduan judi itu kan hanya menghayal. Mana pernah dia akan mengasah skillnya. Bagaimana mereka akan berpikir tentang bagaimana kemajuan bangsa ke depan. Dia hanya menghayal. Dan tadi data-data dari Mas Khalid ini karena di dapil tempat saya tinggal, jadi saya dukung juga sama dengan jelas, saya gitu. Oke. Udah tepuk tangan gitu. Nah, mari kita dorong bangsa ini sesuai dengan karakter kita. Kita ini jadi Indonesia yang sebenarnya. Jangan kita menjadi, oke lah Malaysia mengadakan. Mungkin ada sejarah yang berbeda tentang Genting Island. Dan tadi ekonominya tidak menambah untuk pemasukan kita. Kalau nanti berkata makanya, ini Pak daripada tidak diambil, lebih baik diambil. Sekarang kalau bagi kita, ini barang haram mau diambil gimana? Oke. Kita tapi biasakan Jakarta orang-orang pernah kita melakukan ini Pak Kiai. Jakarta pernah melakukan ini gitu loh. Kan kalau benar nggak akan dihentikan. Kan karena tidak benar dihentikan. Dulu bahkan ada kupon sumbangan olahraga berhadiah KSOB juga dibredel, SDSB dibredel. Artinya kalau saya melihat dari pola begini, selalu ada inisiatif untuk mengambil cuan dari judi. Tetapi ini bertentangan dengan norma agama, ketuhanan yang Maha Esa, bertentangan dengan norma sosial. Bahkan di dalam KUHP kita dimasukkan dari kejahatan ya sosial kita selain moral itu. Jadi sekarang secara hukum agama tidak boleh, undang-undang tidak boleh. Mari kita dorong bangsa ini lebih sehat, mencari pendapatan yang produktif juga. Yang produktif dan halal bahasa kita. Meskipun ya dampaknya Jakarta maju pada saat itu bikin jalan, bikin infrastruktur dan lain sebagainya. Sekarang majunya karena judi atau karena memang pendapatan kita? Ya kita tidak dipungkiri kan, miliaran rupiah masuk dari aspek judi pada saat itu. Tapi kerusakan tadi kan sudah jelas berapa orang yang terkena judi. Jadi artinya untuk ngobatin itu tidak sesuai dengan pendapatannya. Ajus gimana? Ya kayaknya dari tadi agak abu-abu nih antara WNI dengan WNA. Kalau tadi izin Pak Kiai, tadi kan anak-anak bangsa berjudi seolah-olah mau main judi di orang kasino. Indonesia main judi. Nah padahal tadi saya dan Pak Agus sudah sepakat bahwa tidak ada WNI yang boleh main. Itu yang pertama. Yang kedua, WNA yang datang pun WNA yang punya duit, gitu kan. Dan ini terisolir. Nah sekarang pertanyaannya, dampak sosial apa sih yang kira-kira orang asing main dirasakan oleh masyarakat kita? Itu satu. Yang kedua, kebetulan di daerah saya cukup lazim yang namanya tajen, yang namanya bola adil, namanya beberapa hal yang lainnya juga. Nah, ini pun ada sekarang, ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa penghasilan dari perjudian ini, perjudian yang merupakan adat kita ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, malah nggak masuk ke penerimaan negara, ya kan? Yang ingin saya dorong adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kawasan seperti di ITDC dulu itu. ITDC itu masyarakatnya itu nggak punya SDA Pak. Kita di Bali nggak punya SDA. Kita cuma mengandalkan pariwisata, nggak bisa bercocok tanam. Itu tanahnya tanah kapur di sana. Kalau ke Uluwatu sekarang tuh tanah kapur semua. Akhirnya pemerintah berinisiatif untuk bikin ITDC. Jadi untuk mendorong investasi kan. Ada hotel-hotel bintang 5 dan lain-lain. Dan itu terkontrol. G20 aja bisa dilaksanakan di sana. Ya kan? Kalau seandainya di daerah Bali yang lain, misalnya contoh di Buleleng Timur atau di Karangasem yang benar-benar sangat miskin, dibikin kawasan yang sama, lebih ketat, ada imigrasi dan lain-lain seperti bandara, emang bisa WNI yang tanpa istilahnya WNI bisa masuk kan enggak gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya adalah dampak untuk masyarakat Indonesianya apa? Dampak sosial yang lebih mahal yang itu apa? Yang dikhawatirkan maksudnya? Gitu loh. Ya, terima kasih. Pertama memang Indonesia buat rakyat Indonesia. Bukan Indonesia buat rakyat asing, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua apa dampaknya? Kita paham semua. Belum ada suatu tempat yang disiplin di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Cari. Ini tidak boleh untuk orang Indonesia.
pasti selalu ada pengecualian. Bocor-bocornya ada? Iya, bocor-bocornya pasti ada. Jadi saya tuh Mas Ajus belum yakin kalau aparat kita tuh bisa disiplin orang yang tidak berwenang masuk, tidak boleh masuk. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah apa dampaknya Pak mamanya kepada masyarakat Indonesia. Saya senang bahwa kita udah sepakat bahwa perjudian sudah tidak boleh untuk rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan kalau ini semua kita sama sepakat. Kita bikin garisnya. Ada garis ini. Kita udah gak lagi debat berkenaan dengan warga negara Indonesia. Ini warga negara asing aja nih. Negara asing. Ini kan murni kan yang disarankan dari rekan satu komisinya itu adalah PN penerimaan negara bukan pajak kan. Nah, sekarang saya bicara kita berkenaan dengan keberkahan. Itu udah ada dalam konstitusi kita. Berkat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita kan ada nilai agama di sini. Sekarang kita berdebat berkenaan dengan apakah kita hanya berpikir yang penting dapat cuan atau kita berpikir tentang karakter bangsa kita. Bagaimana dengan Uni Emirat Arab yang tengah? Nah, sekarang Uni Emirat Arab itu bukan dalil. Dia bukan dalil. Bolehlah dia namanya Arab, kan tidak semua Arab itu adalah Islam atau beragama bahkan. Kalau kita mengenal dalam Islam itu ada yang jahili, ada yang ateis juga. Betul. Jadi tidak bisa kita mengambil dalil karena suatu negara itu melakukan sama. Mau siapapun dia kalau kita berbuat salah ya tidak bisa diikuti. Karakter bangsa kita berbeda dengan mereka. Karakter bangsa itu ditegaskan tadi kan Pak Kiai ngomong masalah bocor-bocornya. Ini belum ada daerah di Indonesia yang disiplin bocor-bocornya. Sekarang kalau kita bikin kasino, contoh nih. Ya. Bocor-bocornya itu kira-kira apa adik-adik di sini? Apa masyarakat kecil bocornya? Yang diperbolehkan masuk? Orang-orang kita main. Siapa? Yang berkuasa kah? Atau yang punya banyak uang kah? Yang bocor? Ini kan kita ngomong bocornya itu siapa yang bocor? Orang berkuasa, orang beruang, atau bagaimana? Ya orang berkuasa dan beruang misalnya. Ini kan masih perandaian. Itu kan perumpamaan. Betul. Tentu pasti bocor-bocornya bukan adik-adik mahasiswa yang di studio ini kan begitu. Tentu juga bukan toko kelontong yang bocor gitu loh. Iya kan? Nah ini jadi kalau menurut saya dampak sosialnya ya pasti sangat-sangat terbatas. Karena dikontrolnya nggak cuman, kalau saya ngomong WNI dan WNA pasti di sana ada imigrasi. Belum lagi ada polisi, belum lagi ada kejaksaan, belum lagi ada TNI. Saya percaya dengan APH kita. Apalagi zaman sekarang tinggal upload udah viral kan gitu. Ya, terima kasih. Gini Pak Mas Holid juga mau ikutan tuh. Mas Agus juga tadi udah ngasih. Iya. Satu-satu, boleh. Dua hal. Pertama. Dari tadi dua terus ya tadi. Pertama, itu tidak bisa dijalankan ketika ada diskriminasi. Tapi sebelum saya menyatakan dua hal itu, berarti setuju legalisasi judol setuju dilarang ya? Judol Kak. Oke, berarti kita fokus kepada case yang Aju sampaikan bahwa hanya WNA saja yang masuk. Iya. Oke, WNI tidak boleh. Begitu ya. Ini kita persempit kasusnya seperti itu. Kalau seperti itu, maka ada problematika hukum, sistem hukum di kita. Karena prinsip penegakan hukum, rule of law dan law of enforcement dari Indonesia itu adalah equality before the law. Semua setara di depan hukum. Tidak bisa dilakukan diskriminatif. Kalau di Malaysia itu bisa karena ada dual system di sana. Kalau di Indonesia tidak bisa one system di situ. Tidak bisa melakukan diskriminatif. One system yang seperti apa? Bahwasanya ini dibolehkan, WNA dibolehkan, WNI tidak dibolehkan. Itu tidak bisa dijalankan di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin meniru Uni Emirat Arab dan Malaysia, kita meniru ekonomi halalnya. Itu luar biasa capaian mereka. Malaysia potensi capaian ekonomi halalnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Uni Emirat Arab juga luar biasa. Dan Indonesia potensi ekonomi halalnya masih jauh dari optimal. Itulah yang harus kita gali. Zakat kita, wakaf kita, ekonomi halal kita, industri keuangan syariah kita. Dan Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat ekonomi halal dunia. Jadi tidak ada ruang untuk kemudaratan gitu ya? Ekonomi halal kita sekarang mau menjajahkan kebaikan Indonesia atau meniru keburukan orang luar. Tadi ada halal. Kalau saya pernah keliling di Asia Tenggara ini, nanya tentang Indonesia bagian pengembangan halal. Nah kita masih banyak gitu, kenapa kita masuk di situ? Artinya saya ketika ada wisata asing ke sini, yang senang judi nggak usah di sini lah, ke sana saja senang judi. Yang ke sini yang baik. Nanti di Bali bisa dikembangkan potensi lain wisata yang tidak harus perjudian itu. Baik, Mas Agus. Nah, begini, ini ada dikotomi bahwa judi itu menyengsarakan masyarakat karena dia diterapkan semuanya. Judol itu kan segala lapisan masyarakat, mahasiswa, anak-anak itu main. Nah sekarang memang tadi ada masalah hukumnya. Sekarang yang kalau masuk ke tempat judi itu apapun namanya, ya pakai deposit. Yang masyarakat tidak punya uang itu.
Jadi biarkan saja mereka mau di situ. Yang penting dari situ salah satu pendapatan itu bisa dinima. Jakarta dulu kan Ali Sadikin kan dibangun Jakarta pakai uang judi itu. Ya kan, tidak menyentuh, ya silahkan yang mau. Jadi harus pakai deposit. Di Singapura begitu. Baru kemarin saya dari sana, saya juga harus main. deposit. Enggak. Oh enggak ya, main. Cuman tahu aja ya. Tahu aja. Karena ada penjelasannya kok. Taruh deposit gitu. Nah itu jadi melindungi masyarakat. Silakan yang mau cari dosa, mau cari haram, ya masing-masing. Masing-masing Pak Kiai. Tidak begitu. Negara ini harus mengatur. Nggak boleh membiarkan. Negara itu diatur Kiai. Iya. Itu makanya diatur. Ya, makanya diatur, tidak boleh diatur kepada yang buruk, Pak. Diatur kepada yang baik. Jadi yang buruk bukan dikasih fasilitasi, itu harus dicegah, itu loh ya. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Kiai Holil. Tadi kan ada yang terputus tuh. Kita berbicara soal kesetaraan. Ada WNA, WNI, kemudian ada si kaya dan si miskin yang hanya bisa masuk dari analogi dan perumpamaan yang dibuat tadi. Kita kan ingin mengatur semuanya itu baik. Tidak dipilah-pilah. Pokoknya masuk di Indonesia itu baik. Dan menjadi kebaikan ke yang lain. Ketika nanti dipilah, Pak, kalau yang bisa masuk adalah orang yang punya kekayaan tertentu. Maka orang mahasiswa begini enggak. Deposit misalnya tadi kata deposit. Ya, siapa tahu nanti ada orang yang disuruh judi ke sana. Yang awalnya dari kayanya itu karena dia bisnis dan dia dengan produktif. Ketika judi, kecanduan judi, bisa mati tuh perusahaannya, Pak. Dengan cara judi itu. Di samping itu nggak ada keadilan bagi kita. Kenapa yang kaya kok dikasih untuk berjudi, yang miskin dikasih tidak? akses? Apakah bahayanya orang kaya itu beda dengan bahayanya orang miskin? Kita tidak memilah itu dalam hukum kita, Pak. Jadi kita ini berbicara soal Indonesia, ingin melindungi Indonesia dan ingin Indonesia berkarakter. Kalau ini bisa kita lakukan bersama, maka kita bisa cari alternatif lain. Tidak harus judi itu saja. Mas Aju? Ya, saya sepakat dengan Pak Kiai. Tapi begini. Tapi udah selesai berarti kalau udah selesai. Ada tapi itu tentang kesetaraan iya. Tentang kesetaraan iya. Tapi begini, izin Pak Kiai, bahwa kalau dari saya sendiri ngelihatnya, yang tadi disebutkan oleh Pak Khalid juga, ini kan kesetaraan dalam hukum ya. Nah mungkin saya bertanya, kalau misalnya seandainya bentuknya kawasan berikat gitu, itu bagaimana? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya ngomong pendapatan dari judi ini. Pemasukan. Ya, pemasukan dari judi ini. Saya rasa tadi kita berdebat itu bukan tentang ini. Kita sama-sama sepakat bahwa dari judi ini mendapatkan pendapatan. Ya kan? Yang kita bahas ini adalah efek samping dari judi ini kan gitu ya. Kita tarik nih ke sana sekarang. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana mengecilkan dengan pengetahuan para pakar hukum dan lain-lain, gimana mengecilkan dampak sosial ini, efek samping dari judi ini. Kalau misalnya contoh, ya, ini saya nggak mengharuskan Bali itu harus ada judi, tapi ini kan salah satu alternatif untuk meningkatkan PAD, ya kan. Dengan PAD yang bertambah, kalau misalnya saya ngelihat data-data dari Singapura, Makau dan lain-lain, masyarakat Bali itu bisa satu, pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, anak-anak mau sekolah, mau berkreasi, adat istiadat pun bisa disupport dari pemasukan judi ini. Mungkin wilayahnya nggak sebesar itu gitu. Seperti di ITDC itu cuma 100-200 hektar kok. Dan masyarakat Bali bahkan kebanyakan juga belum pernah tuh ke ITDC, tapi merasakan manfaat PAD yang didapatkan dari kawasan tersebut. Nah, ini kan manfaat-manfaat baik juga perlu kita pertimbangkan gitu, sambil mengecilkan dampak sosial yang tadi dimaksud oleh Pak Khalid. Termasuk bocor-bocor tadi. Nah, termasuk bocor-bocor juga dari tadi Pak. Mengecilkan dampak sosial. Dampak Pak Kiai. Nah, kemudian itu tadi uang ini bisa digunakan untuk sesuatu yang pendidikan manfaat, pemasukan dari judi tadi. Kesehatan gratis. Kalau kesemakmuran masyarakat gitu. Ya, kalau kami kembali pada ajaran kami itu tidak mengingkari ada manafi'un linnas. Wa ismuhuma akhbaru min naf'ihima. Enggak mengingkari ada manfaatnya. Judi, kemudian minuman keras, itu ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Tadi sudah dihitung tentang berapa yang menjadi pendapatan dari sekolah gratis, tapi dari yang mati gara-gara judi itu ada berapa. Itu ada historinya. Saya mungkin
Mas Khalid bisa membuka lagi lah, karena tadi masih berdalil dengan di tempat lain yang kita tidak tahu betul tempat lain itu, apakah memang data, gitu? Iya, kemakmuran sama dengan tadi. Tapi apakah jalan-jalan itu dari judi? Apakah PAD yang lain tidak? Nah itu dia, masih beroperasi kan sampai saat ini kan begitu Pak? Jadi beroperasi iya, tetapi apakah itu yang menunjang terhadap kemakmuran negara atau malah ini hanyalah fasilitasi? Mungkin tidaklah yang utama kali. Nah tadi udah ada studinya, ternyata itu tidak menambah kemakmuran negara. Coba Mas Khalid bisa disampaikan. Gimana Mas Khalid? Jadi begini. Mas Khalid, nanti. Negara-negara yang dijadikan contoh bagaimana ekonomi itu dibangun dengan judi, seperti Macau misal, Malaysia dan sebagainya. Macau, yang terjadi adalah dia melakukan shifting, pergeseran dari ekonomi produktif menjadi spekulatif. Jadi konsumsi masyarakat yang harusnya untuk spending pendidikan, untuk kesehatan itu bergeser kepada spekulatif. Dan siapakah pemenang dari ekonomi judi? Adalah bandar. Dialah pemenang dari ekonomi judi. Siapakah yang kalah dari ekonomi judi? Adalah masyarakat yang terdampak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia ini sebenarnya masalah yang paling basic adalah masalah aturan hukum dan penegakan hukum. Dan kalau kita lihat bagaimana investasi kita. Investasi kita itu problem utamanya apa setelah dilakukan survei? ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Bahasa sederhananya adalah inefisiensi dan korupsi. Itu. Nah, kalau itu diperbaiki, maka foreign direct investment, capital inflow dari asing itu akan deras masuk ke Indonesia, bukan ke Vietnam. Dan masalahnya adalah pertanyaannya, jika dibuatkan kasino, ya kasino Dono Indro, ya, buatkan kasino ini, ya, apakah pemberantasan judi online atau judi ilegal itu akan bisa dikurangi? Ternyata tidak. Fakta empiris negara-negara lain. Kita belum melakukan itu. Tidak seperti itu. Jadi intinya adalah penegakan hukum harus kuat, ya, sehingga memberantas hingga ke akar-akarnya. Mas Agus. Ya, penegakan hukum betul. Tetapi sekarang kita bahas adalah kita biarkan illegal judi sekarang ini ada. Di daerah juga masing-masing ada, di Bali ada. Yang notabene perputarannya tuh triliunan. Triliunan dan tidak ada manfaat buat masyarakat lain. Atau dilegalkan, disentralkan dengan beberapa persyaratan. Tentu penegakan hukum. Itu saja, mau diapakan, terserah. Mau pilih mana. Itu kan yang kita perdebatkan. Mas Ajus? Ya saya setuju juga dengan Pak Agung. Dan kalau misalnya memang kita bilang dampak dari judi ini, dampak dari masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang terdampak dari judi ini yang maksudnya negatif ini kan yang kalah, yang main, ya kan. Sedangkan kan kita dari tadi nge-propose itu WNA yang punya certain amount of money gitu kan. Dan kita bisa lihat datanya di seluruh dunia ini, mungkin dari Forbes dan lain-lain, yang punya kekayaan itu berapa orang sih yang terdampak? Mungkin 5.000, 10.000 orang dari seluruh dunia ini gitu. Jadi itu masyarakat yang terdampak dari kalahnya judi. Ini yang termanfaatkan kan jauh lebih banyak. Yang jelas kalau menurut saya, biarkan saja meskipun triliunan uang judi tidak perlu menjadi perhatian kita untuk mendapatkan pendapatan negara dari judi. Yang harus kita lakukan adalah judi diberantas judolnya, lokalisasinya juga harus ditolak oleh kita. Mari cari potensi bangsa yang lebih baik. Meskipun ada sekian persen bisa mendapatkan. Iya, kita tutup itu. Maka penegakan hukum jangan sampai nanti untuk yang kaya itu boleh, yang nggak kaya tidak boleh. Diskriminasi itu namanya. Gini, di Indonesia. Di Indonesia ini kan juga ada otonomi daerah. Kalau emang nggak mau dijadikan pendapatan negara, jadiin pendapatan daerah aja. Selesai. Itu suara dari narasumber kita yang berasal dari daerah pemilihan. Kita ingin Mas Agus juga, Mas Ajus, Pak Kiai. Kita ke depan, betul. Tadi ada sumber yang produktif, sumber yang spekulatif. Tapi sekali lagi, ini adalah perdebatan yang dilahirkan dari wacana munculnya isu kasino ini, pelegalisasian. Ada yang mengatakan bisa mendapatkan perolehan sekian persen cuan, tapi ada yang mengatakan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Kembali lagi ke Anda pemirsa. Akhir kata, saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho. Saksikan terus Dua Sisi setiap hari Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.